Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda Puji Agustina, mahasiswi Universitas Indraprasta PGRI, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada video kedua yang saya buat ini, saya akan menjelaskan tentang konseling realita terapi. Apa sih itu maksudnya? Nah, untuk itu, yuk kita simak video ini. Happy watching everyone! Apa ya yang dimaksud dengan pendekatan konseling realita? Konseling realita dicetuskan oleh William Glasser yang lahir pada tahun 1925. Pada tahun 1961, Glasser mempublikasikan konsep reality terapi dalam bukunya yang berjudul Mental Healthy or Mental Illness. Dalam pandangannya, Glasser mempunyai pandangan bahwa semua manusia memiliki kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologikal dan kebutuhan psikologikal. Kebutuhan fisiologikal adalah kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia, seperti sandang, pangan, papan, dan lain-lain. Hal itu merupakan kebutuhan yang sangat primer dan mutlak harus dipenuhi. Sedangkan kebutuhan psikologikal adalah kebutuhan dicintai dan mencintai, serta kebutuhan akan penghargaan terhadap dirinya sendiri. Kedua kebutuhan tersebut dapat digabungkan sehingga disebut sebagai kebutuhan identitas. Kebutuhan identitas mempunyai dua arah. Yang pertama adalah jika individu mengalami keberhasilan individu itu, maka akan mencapai identitas kesuksesan yang akan disebut sebagai success identity. Sedangkan individu yang mengalami kegagalan disebut sebagai failure identity. Pada dasarnya, failure identity ini dibangun oleh individu yang tidak mempunyai tanggung jawab karena menolak keberadaan realitas sosial, moral, maupun dunia di sekitarnya. Perkembangan kepribadian merupakan fungsi dari bagaimana individu belajar untuk memenuhi kebutuhannya. Individu yang dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, maka dikatakan dapat berfungsi secara tepat atau responsible atau success identity. Sedangkan kebutuhan yang tidak terpenuhi dengan baik, maka berfungsi secara tidak tepat atau irresponsible atau failure identity. Success identity berkembang melalui hubungan yang mesra dengan orang tua yang bertanggung jawab. Orang tua ini memelihara anaknya dengan cinta, pengajaran, disiplin, dan teladan. Syarat pada diri anak untuk mengembangkan sukses identity yaitu merasa dicintai dan merasa berguna. Serta berpandangan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar seperti cinta dan harga diri merupakan dari peristiwa belajar. Orang yang telah terpenuhi kebutuhannya disebut sebagai pribadi ideal akan dapat memerintah kehidupannya sendiri menggunakan prinsip 3R, yaitu right, responsibility, dan reality. Nah, apa sih maksud dari tiga prinsip itu? Prinsip yang pertama ada right atau kebenaran. Yang dimaksud dengan Glasser adalah ada ukuran atau norma yang diterima secara umum di mana tingkah laku dapat diperbandingkan. Individu yang melakukan hal ini mampu mengevaluasi dirinya, sehingga apabila melakukan sesuatu dapat melalui perbandingan tersebut, dan ia pun merasa nyaman apabila mampu bertingkah laku dalam tata cara yang diterima secara umum. Prinsip yang kedua ada responsibility atau tanggung jawab. Prinsip ini merupakan kemampuan untuk mencapai sesuatu kebutuhan dan untuk mencapai kebutuhan itu dengan cara yang tidak merampas keinginan orang lain dalam memenuhi kebutuhan mereka. Prinsip yang ketiga adalah reality atau kenyataan. Dalam hal ini, orang harus memahami bahwa ada dunia nyata dari mereka yang harus memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dalam kerangka kerja tertentu. Realita yang dimaksud adalah
sesuatu yang tersusun dari kenyataan yang ada dan apa adanya. Nah, jadi kesimpulannya adalah agar seseorang dapat memenuhi kebutuhannya, maka ia harus belajar tentang norma-norma, bertingkah laku secara bertanggung jawab, serta memahami dan mampu menghadapi kenyataannya. Di sini, apabila seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, ia akan kehilangan hubungan dengan kenyataan, sehingga persepsi terhadap kenyataan menjadi kacau. Lalu, apa sih sebab-sebab terjadinya hal tersebut? Sebab-sebab terjadinya hal tersebut, yang pertama, keterlibatan dengan orang lain dengan tidak semestinya, yaitu tidak pernah belajar bertingkah laku secara bertanggung jawab. Yang kedua, kegagalan orang tua, guru, dan suasana sekolah memenuhi kebutuhan cinta anaknya atau siswa. Dan yang ketiga, kegagalan individu memperoleh hubungan baik dengan orang-orang yang amat penting baginya. Kemudian, ada tujuan dari pendekatan konseling realita, yaitu pertama, konseling merupakan tempat yang secara khusus mengajar atau melatih klien apa yang harusnya dilakukan dalam hidupnya. Pengajaran atau pelatihan itu dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Yang kedua, mendorong klien agar berani bertanggung jawab serta memikul segala resiko yang ada, sesuai dengan kemampuan dan keinginannya dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Tujuan yang ketiga, yaitu mengembangkan rencana-rencana nyata dan realistik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan tujuan yang terakhir adalah pendekatan ditekankan pada disiplin dan tanggung jawab atas kesadaran sendiri, serta mengajar dan melatih klien memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan pedoman 3R, yaitu reality, responsibility, dan right. Keterlibatan konselor terhadap klien sangatlah penting, karena klien akan terbuka dan bersedia menjalani proses konseling jika ia merasa bahwa konselornya terlibat, bersahabat, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, penerimaan yang positif adalah sangat esensial agar proses konseling berjalan efektif. Nah, kemudian ada ciri-ciri konselor, yaitu yang pertama, konselor adalah seorang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, yaitu seseorang yang responsibel. Konselor itu hangat dan sensitif atau cepat tanggap, mampu memahami tingkah laku klien. Konselor itu kuat, sabar, dan tidak terburu-buru, tidak menyetujui begitu saja tingkah laku atau permintaan klien, tidak pernah memaafkan tingkah laku yang tidak bertanggung jawab, mampu membeberkan perjuangan hidupnya sendiri kepada klien, sehingga klien tahu bahwa semua orang mampu bertindak dengan responsibel, meskipun dalam keadaan sulit. Nah, selanjutnya, saya akan membahas peran konselor dalam konseling. Ada beberapa peran konselor dalam proses konseling, yaitu yang pertama, konselor terlibat dengan klien dan membawa klien menghadapi realita. Tugas utama konselor adalah menjadi terlibat dengan kliennya dan kemudian menghadapi klien dengan mengusahakan agar klien mengambil keputusan. Yang kedua, konselor sebagai pembimbing. Konselor bertugas melayani sebagai pembimbing untuk membantu klien menafsir tingkah laku mereka secara realistis. Yang ketiga, sebagai pengikat janji. Artinya, peranan konselor punya batas-batas kewenangan, baik berupa limit waktu, ruang lingkup kehidupan klien yang dapat dijajaki, maupun akibat yang ditimbulkan. Yang keempat, sebagai motivator, yang mendorong klien untuk menerima dan memperoleh keadaan nyata, baik dalam perbuatan maupun harapan yang ingin dicapai. Kemudian, merangsang klien untuk mampu mengambil keputusan sendiri, sehingga klien tidak menjadi individu yang hidup selalu dalam ketergantungan yang dapat menyulitkan dirinya sendiri.
Yang kelima, memberi hadiah. Konselor diharapkan memberi hadiah bila klien berbuat dalam cara yang bertanggung jawab dan tidak menerima setiap penghindaran atas kenyataan atau tidak mengarahkan klien menyalahkan setiap hal atau setiap orang. Dan peran yang terakhir yaitu sebagai penyalur tanggung jawab, sehingga keputusan terakhir berada di tangan klien. Klien sadar bertanggung jawab dan objektif serta realistik dalam menilai perilakunya sendiri. Konseling realitas adalah proses yang rasional. Artinya, suatu sistem yang difokuskan pada tingkah laku sekarang yang masuk akal. Lalu, apa saja ya teknik umum atau tahap dalam konseling realita terapi? Let's go! Tahap konseling yang dapat dipakai secara fleksibel oleh konselor. Yang pertama, tahap yang pertama adalah konselor menunjukkan keterlibatan dengan konseling atau be friend. Pada tahap ini, konselor mengawali pertemuan dengan bersikap otentik, hangat, dan menaruh perhatian pada hubungan yang sedang dibangun. Menunjukkan keterlibatan dengan konseli dapat ditunjukkan dengan perilaku attending. Perilaku ini tampak pada kontak mata, ekspresi wajah, duduk dengan sikap terbuka, poros tubuh agak condong dan diarahkan ke konseli, melakukan respon refleksi, memperhatikan perilaku nonverbal konseli, serta melakukan respon parafrase. Hubungan yang terbangun antara konselor dan konseli sangat penting, sebab konseli akan terbuka dan bersedia menjalani proses konseling jika dia merasa bahwa konselornya terlibat, bersahabat, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, penerimaan yang positif adalah sangat esensial agar proses konseling berjalan dengan efektif. Tahap yang kedua yaitu fokus pada perilaku sekarang. Pada tahap ini merupakan eksplorasi diri bagi konseli. Konseli mengungkapkan ketidaknyamanan yang ia rasakan dalam menghadapi permasalahannya. Lalu, konselor meminta konseli mendeskripsikan hal-hal apa saja yang telah dilakukan dalam menghadapi kondisi tersebut. Sehingga dapat dirincikan bahwa tahap ini meliputi eksplorasi atau kebutuhan dan persepsi, menanyakan keinginan konseli, menanyakan apa yang benar-benar diinginkan konseli, kemudian menanyakan apa yang terpikir oleh konseli tentang yang diinginkan orang lain dari dirinya. Tahap yang ketiga yaitu mengeksplorasi total behavior konseli atau klien. Pada tahap ini, konselor menanyakan apa yang dilakukan klien atau doing. Konselor menanyakan secara spesifik apa saja yang dilakukan klien, cara pandang dalam konseling realita, akar permasalahan klien bersumber pada perilakunya, bukan pada perasaannya. Tahap yang keempat, klien menilai diri sendiri atau melakukan evaluasi. Memasuki tahap keempat, konselor tidak untuk menilai benar atau salah perilaku klien, tetapi membimbing klien untuk menilai perilakunya saat ini. Beri kesempatan kepada klien untuk mengevaluasi apakah ia cukup terbantu dengan pilihannya itu. Tahap kelima yaitu merencanakan tindakan yang bertanggung jawab. Tahap ketika klien mulai menyadari bahwa perilakunya tidak menyelesaikan masalah dan tidak cukup menolong keadaan dirinya, lalu dilanjutkan dengan membuat perencanaan tindakan yang lebih bertanggung jawab. Rencana itu disusun dengan sifatnya spesifik dan konkret. Hal-hal apa yang akan dilakukan klien untuk keluar dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Tahap keenam yaitu membuat komitmen. Konselor mendorong klien untuk merealisasikan rencana yang telah disusunnya bersama konselor sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Tahap yang ketujuh
tidak menerima permintaan maaf atau alasan klien. Klien akan bertemu kembali dengan konselor pada batas waktu yang telah disepakati bersama. Pada tahap ini, konselor menanyakan perkembangan perubahan perilaku klien. Apabila klien tidak atau belum berhasil melakukan apa yang telah direncanakannya, permintaan maaf klien atas kegagalannya tidak dipenuhi oleh konselor. Sebaliknya, konselor mengajak klien untuk melihat kembali rencana tersebut dan mengevaluasi mengapa klien tidak berhasil. Konselor selanjutnya membantu klien merencanakan kembali hal-hal yang belum berhasil ia lakukan. Pada tahap ini, sebaiknya konselor menghindari pertanyaan dengan kata mengapa, sebab kecenderungannya klien akan bersifat defensif dan mencari-cari alasan. Pada tahap ini, konselor juga tidak memberikan hukuman, mengkritik, dan berdebat, tetapi hadapkan klien pada konsekuensi. Memberikan hukuman akan mengurangi keterlibatan klien dan menyebabkan ia merasa lebih gagal. Tahap yang ke-8 adalah tindak lanjut. Hal ini merupakan tahap terakhir dalam konseling. Konselor dan klien mengevaluasi perkembangan yang dicapai. Konseling dapat berakhir atau dilanjutkan jika tujuan yang telah ditetapkan belum tercapai. Nah, jadi sudah paham ya apa itu konseling realita terapi? Sekian video yang saya buat ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.